Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Atau ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dua ayat ini memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan atau zikir yang banyak. Baik di pagi hari dengan bertasbih dan di sore hari dengan bertasbih. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, sungguh dengan berzikir maka hati akan apa? Akan lembut. Nah, makna zikir ini yang pertama mengingat, kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat belum tentu dekat. Seperti kalau kita ketemu kawan kita yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu atau kawan sekolah kita. Begitu kita ketemu, terus saling jumpa, saling salaman, baru diingatkan, dulu kan kita pernah sekelas. Nah, terus kembali keingatan kita, ingat tapi belum tentu dekat. Nah, cerita tentang zikir, tentang ingat dan dekat, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ingat sama Allah, kalau kita nggak dekat pada Allah, pastinya hidup kita kacau, berantakan. Ini ada sebuah kisah seorang pemuda itu datang ke guru besar, ke syekh. Yang syekh ini tinggalnya di tepi danau, jadi dekat dengan danau. Ini mohon maaf kalau saya bawakan kisah ini ada kemiripan dengan cerita kita, cerita yang ada di sini. Ini mohon maaf, maksudnya tidak menyinggung, ini cuman ambil kisah hikmahnya. Jadi pemuda ini datanglah ke gurunya, ke seorang syekh besar ini, yang memang tinggalnya dekat danau. Nah, pemuda ini terlilit urusannya banyak, ekonominya payah, kerjaannya berantakan, kesehatannya keganggu, rumah tangganya keganggu, pokoknya semua lini kehidupannya itu berantakan semua. Istilahnya payah luar biasa. Datanglah ke seorang syekh. Emang biasa kalau orang kalau lagi payah mah nyari siapa? Nyari guru ya, nyari syekh ya. Kalau lagi senang aja, ini jangan tersinggung, ini lagi cerita tentang anak muda ini. Lagi payah-payahnya nyari nih guru dia. Lagi payah-payahnya nemuin seorang syekh yang tinggal memang dekat dengan tepian danau. Akhirnya berjumpalah, berkeluh kesah, cerita segala macam urusannya. Ya syekh, saya bangkrut. Ya syekh, rumah tangga saya kacau. Ya syekh, ekonomi saya parah. Ya syekh, lantaran saya sakit. Pokok cerita apa aja tentang keluh kesahnya. Akhirnya syekh ini tidak banyak bicara, cuman senyum. Begitu senyum diajaklah, ayo ikut saya. Begitu diikut kemana? Ke danau. Disuruh bawa gelas dan garam. Nah, dibawalah gelas dan garam ini, disuruhlah serok itu di danau. Ini danau luas, jernih, bening, airnya bisa diminum segar. Jadi sangat segar nih airnya, bisa diminum, jernih, bening. Kata syekh ini, coba serok ini air, diserok. Begitu diserok, dikasih ke syekh, ditaburin garam yang ada di genggaman syekh tadi. Cuman nggak ditaburin semua, setengahnya. Habis ditaburin setengahnya, disuruh minum. Kata anak muda tadi, ya syekh pasti asin rasanya. Ya coba minum dulu. Begitu diminum, asin ya syekh, ya pasti asin. Kata syekh tadi, yaudah buang. Buang lagi ke danau. Habis dibuang di danau, sisa garam yang ada di tangan syekh ini dicemplungin ke danau semua. Setelah itu disuruh diserok lagi sama anak muda ini. Begitu diserok, minumlah kamu, minum. Begitu minum, airnya apa rasanya? Segar ya syekh. Nah, itulah hatimu. Kalau hatimu sebesar gelas, urusan walaupun kecil atau dikit atau biasa aja, maka urusan itu terasa bebannya sangat dahsyat. Tapi kalau hatimu seluas danau, urusanmu berat segala macam. Kalau orang bilang udah nggak bisa ada solusinya, tapi hatimu seluas danau, maka kau akan jalan dengan tenang, ringan.
Nah, jadi yang bikin sempit kita urusan apa? Hati kita. Kalau hati kita lapang, walaupun urusan kita ini kalau dipikir pakai akal nggak bakal bisa kelar ini. Tapi kalau hati kita lapang seperti danau, insya Allah itu terasanya ringan ini jalani hidup. Tapi kalau dia punya hati sebesar gelas tadi, dikasih sedikit aja garam, itu rasanya udah asin. Itulah kehidupan. Kalau memang hati kita sempit, walaupun urusannya nggak begitu banyak, hati sempit, itu terasanya hidup kita tertekan. Nah makanya lapangkanlah hati kita. Kalau lapang hati, walaupun urusan di depan ini bahaya, insya Allah Allah kasih mudah. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu ditekan habis-habisan oleh Fir'aun. Jangankan ekonominya, nyawanya juga terancam. Dakwah kesana kesini dimusuhin. Pokoknya sempit ruang lingkupnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mohon pada Allah. Apa mohonannya? Rabbis rahli sadri. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Itu yang diminta Nabi Musa. Bukannya Allah tolong saya ya Allah biar saya bisa ngadepin Fir'aun. Enggak. Rabbis rahli sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena kalau dadanya lapang, sudurona lapang, Rabbis rahli sadri, maka kalau lapang dadanya, urusannya Allah kasih mudah. Oh yassirli amri. Maka kita sudah baca qasidah nih di sini. Baca qasidah yang pertama kalau kita baca itu yang wabil Mustafa Rasuli, terus tasrahu li sadri, ya Allah dengan Nabi Mustafa sebagai utusanmu, maka lapangkanlah dadaku. Itu yang pertama diminta, lapang dadanya. Karena kalau dada sudah lapang, tuyassiruli amri, urusan bakal mudah. Karena dada kita sumpek ini, urusan kita pun tambah sumpek. Jadi menganggap nih urusan yang ada di depan kita itu, depan mata kita sebesar gunung. Yakinkan kalau urusan kita sebesar gunung, rahmat Allah sebesar dunia alam semesta ini. Nah makanya minta Rabbis rahli sadri, itu Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, tanpa meminta Allah lapangkan dadanya. Mana buktinya? Alam nasrah laka sadrak, ku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan urusanmu yang berat diringankan. Wa rafa'na wa wada'na anka wizrak alladhi anqala dhahrak, urusan yang beban berat di atas pundakmu dengan lapang dadamu maka jadi ringan. Nah kita juga begini sama. Kalau memang urusan kita ini berat banget kita pikul, tapi kalau hati kita cuman segede gelas yang tadi saya ceritakan sama garam, itu tambah berat. Tapi kalau urusan kita pikul beratnya minta ampun, tapi hati kita kayak danau luasnya, maka tidak terasa. Insya Allah jadi ringan. Maka kalau mau mudah urusannya, ringankan ini hati. Kalau mau sehat badan kita, juga ringankan, luaskan ini hati. Jadi kalau ada yang dikasih sakit nih, sekarang seumpama ada yang sakit, renungkan nih hati kita. Udah lapang belum? Kalau emang sekarang ada yang dikasih susah kehidupannya, renungkan juga nih hati kita. Udah lapang belum dada kita? Kalau sampai sekarang masih jomblo aja, renungin juga hatinya. Ngapa ini masih jomblo aja? Karena jomblo ada tiga, ada jomblo syariat, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo apa ya? Jomblo sengketa. Jadi jomblo ada tiga ya, jomblo syar'i, jomblo fisabilillah, jomblo sengketa. Jadi sebelah mana anda ini jomblonya? Apakah syariah, apa fisabilillah, apa sengketa? Orang-orang tiga-tiganya. Nah kalau dadanya lapang, ini jangan salah ngerti ngomong dada ini kemana-mana nih. Ini hati kita lapang, insya Allah kemudahan akan Allah kasih. Ya, makanya disuruh zikir itu. Maknanya zikir itu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lewat media zikir.
Kalau orang udah zikir, hidupnya masih bingung aja, periksa zikirnya udah betul belum buat Allah. Karena kalau orang udah zikir, itu pasti ingat Allah dan pasti dia dekat. Orang kalau udah dekat sama Sang Pencipta, maka hidupnya pun nyaman. Kalau kita udah zikir, gelisah aja hidupnya, bingung aja hidupnya. Periksa ada apa dengan zikir saya. Apakah saya udah zikir tulus karena Allah? Kalau enggak, balik lagi, periksa lagi, periksa. Karena orang kalau udah zikir udah pasti ingat dan pasti dekat kepada Allah. Orang kalau dekat pada Allah udah nikmat hidupnya. Ciri-ciri orang dekat kepada Allah, dia bukan hanya melakukan apa yang Allah wajibkan. Ciri orang dekat kepada Allah itu tiap hari ya dia selalu mengerjakan apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gemar melakukan sunnah itu tandanya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang koreksi diri kita, oh pantas saya cuman wajibnya doang ngerjain sholat, sunnahnya kagak. Tingkatkan sekarang supaya apa? Dekat diri kita kepada Allah. Sudah ingat, dekat, insya Allah nyaman hidup kita. Jadi kembali lagi, apabila kalau kita sudah berzikir terus masih gelisah, masih bingung, kadang-kadang suka bikin status tuh di handphone tuh, ya Allah, teman-teman saya udah pada kawin, saya doang belum. Padahal saya ngajak ngaji itu kemari gitu. Ah itu jangan tuh, itu sempit banget. Lapangkan dadanya, minta kepada Bu tuh teten dulu tuh bocah Bu, nangis baik. Tuh teten dulu. Bocah sampai nangis itu. Hah? Bocahnya ini. Teten itu. Pakai tete siapa kayak itu? Biar diam. Nah jadi itu ya. Tadi kisah anak muda tadi yang datang ke gurunya. Gurunya nggak ngomong apa-apa, senyum doang. Karena kalau orang lagi kusut kelihatan dari wajah, gitu ya. Jadi orang kalau lagi kusut nih dari wajah juga kelihatan, nggak bisa bohong, gitu ya. Nah makanya lapangkanlah dada kita, luaskanlah dada kita seperti danau. Insya Allah urusan kita mudah. Maksudnya memang hidup ini pasti ada masalah. Nggak mungkin yang namanya hidup nggak ada masalah, nggak mungkin yang namanya hidup nggak ada beban, pasti ada. Cuman kalau hati kita lapang seperti tadi danau tadi, itu beban masalah yang memang kita hadapi rasanya jadi ringan. Nah mudah-mudahan nih kalau udah pada lapang nih dadanya ya, insya Allah jodohnya datang. Terus kalau udah lapang nih dadanya nih, yang amin yang belum kawin, yang apa yang semangat yang udah kawin sih, yang belum kawin ya. Jadi kalau lapang nih hatinya nih dadanya ya, insya Allah cepat datang jodohnya. Ya, yang udah kawin. Nah, terus kalau ada lapang juga nih, yang memang sakit-sakitan mulu, lapang dada kita. Minta sama Allah, pasti Allah kasih sehat. Yang susah nih, kita ngeliat hidup kita susah kayaknya. Padahal banyak yang lebih susah dari kita tuh di Palestina. Boro-boro bisa ngumpul kayak gini, baru ngumpul bom jatuh. Ya baru nyuap bom jatuh. Kita di sini udah enak banget nikmat. Lapangin dada kita, insya Allah urusan kita jadi mudah. Nah mudah-mudahan sekali lagi zikirnya tingkatkan, dekatkan diri pada Allah, lapangin dada kita, insya Allah jadi mudah, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan saya yang menyinggung, itu memang nyinggung itu mah namanya. Ya lebih kurangnya mohon maaf ya.